Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi ukuran gejala pusat. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita bahas tentang rata-rata, ada rata-rata hitung, ukur, harmonik. Untuk yang sekarang kita akan bahas tentang modus. Tapi sebelumnya saya akan ingatkan bahwa data itu ada dua. Ada yang tunggal, ada yang kelompok. Yang tunggal seperti apa? Ya seperti ini. Kelebihannya apa? Rincian datanya jelas. Kekurangannya, gambaran umumnya sulit diketahui. Tapi kalau datanya kelompok yang sudah dibuat dalam daftar distribusi frekuensi seperti ini, kelebihannya pastinya gambaran umumnya langsung tertangkap dengan jelas. Tapi kekurangannya rincian datanya sudah hilang. Ini sudah kita bahas di rata-rata hitung yang pertama. Kita langsung masuk ya ke ukuran gejala pusat yang berikutnya, yaitu si modus tadi. Modus adalah bilangan yang frekuensinya terbesar. Maka di sini tidak ada rumus khusus untuk modus. Kita hanya tinggal perhatikan data yang mana yang memiliki frekuensi terbesar. Selesai. Hanya saja kita lihat 3 kasus yang ini. Kasus yang pertama, saya punya data 2, 8, 9, 11, 2, 6, 6, 7, 5, 2, 2. Maka kalau kamu data 2-nya ada sebanyak 4, 6-nya ada sebanyak 2, sisanya semuanya munculnya sekali. Maka karena frekuensi terbesar itu adalah 2, modusnya adalah 2. Contoh yang lain, saya punya data 2, 2, 2, 2. Karena modus itu adalah bilangan yang frekuensinya terbesar, di sini tidak ada yang terbesarnya. Semuanya sama. 2 nilai datanya. Maka untuk data ini, modusnya tidak ada. Kita lihat lagi. Contoh yang ketiga, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 4, 5. Kita data, 2-nya ada sebanyak 3, 3-nya ada sebanyak 3, 1 dan 4 dan 5-nya itu ada sebanyak 1. Modusnya, maka karena frekuensi terbesarnya yang muncul 3, yaitu angka 2 dan angka 3, modusnya ada 2 dan 3. Anehnya apa? Yang kita bahas itu adalah ukuran gejala pusat. Maka biasanya yang namanya pusat itu ada 1. Tetapi kalau kita pakai modus, kita lihat contoh kedua dan contoh ketiga, modus itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan kalau ada juga, mungkin lebih dari 1. Itu kekurangan dari modus. Kelebihannya apa? Modus itu ukuran gejala pusat yang paling tahan terhadap nilai data. Kalau saya punya data 2, 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 10 dan 100 misalnya seperti itu. 2-nya ada 5, 10-nya 1, 100-nya 1. Maka modusnya adalah 2. Dia tidak terpengaruh angka-angka besar atau angka-angka yang kecil sekali. Beda dengan rata-rata. Seperti itu. Itu kekurangan dan kelebihan modus. Ya. Untuk data tunggal tidak ada rumus, hanya tinggal melihat frekuensi kemunculan saja. Kalau untuk data kelompok gimana? Pastinya kita butuh rumus karena sudah hilang ciri dari setiap datanya.
Modus rumusnya adalah Mo sama dengan B ditambah P dikali B1 dibagi B1 tambah B2. Apa itu B? Itu adalah batas bawah kelas modus. Apa itu P? Panjang kelas. B1, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. B2, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Ingat, rumus ini hanya digunakan untuk yang panjang kelasnya sama. Lalu gimana kalau daftar distribusi frekuensi yang kalian buat panjang kelasnya berbeda? Jawabannya, modusnya tidak akan ketahuan. Ini kenapa kemarin-kemarin saya menyarankan selalu gunakan panjang kelas yang sama. Karena kalau panjang kelas tidak sama, analisisnya kurang untuk yang panjang kelas tidak sama. Kenapa? Secara logika kita lihat kalau misalnya panjang kelasnya berbeda, suatu kelas bisa banyak anggotanya banyak banget gitu. Jangan-jangan gara-gara rentangnya besar. Nah, itu kan nggak bisa kita bandingin. Kalau yang di sini rentangnya sama, mana frekuensi yang terbanyaknya, jadi jelas gitu. Bingung? Yuk, kita bahas dengan contoh. Misal kita punya data seperti ini, saya pakai data yang tadi ya, yang di rata-rata ya, sama semua datanya. Ini datanya, tentukan modusnya, soalnya seperti itu. Maka untuk menentukan modus beda dengan yang tadi. Kalau tadi kita langsung buat kolomnya. Kalau di sini tugas pertama adalah tentukan kelas modusnya. Nah, ingat definisi modus tadi? Modus adalah bilangan yang memiliki frekuensi terbesar. Maka, untuk menentukan modus di data kelompok seperti ini, kamu harus perhatikan frekuensi. Mana frekuensi yang terbesar? Kalau di sini, yaitu kelas pertama. Itu adalah kelas modusnya. Maka, karena modusnya ada di kelas pertama, B-nya itu adalah batas bawahnya, nilainya 14,5, P-nya adalah 15, B1-nya 23 dikurangi 0. Kenapa? Karena nggak ada kelas sebelumnya. Sedangkan B2-nya, kelas setelahnya ada kan, 22 ini. Ya, ini kelas setelahnya. Itu jadi 23 dikurangi 22. Maka modusnya kamu tinggal masukkan ke rumus, hasilnya adalah 28,875. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, gimana kalau kita punya frekuensi terbanyaknya ada banyak? Misalnya kelas ketiga juga nilainya 23. Berapakah modusnya? Ingat, suatu data, modus itu tidak selalu tunggal. Oleh karena itu, jika kamu menemukan frekuensi terbesar di kelas yang lain, maka ada kemungkinan modusnya memang tidak hanya satu. Artinya, cari lagi modus di kelas yang frekuensinya terbesar yang lain. Misal, kalau kelas ketiga itu 23 juga frekuensinya, maka di kelas ketiga juga ada modus. Gunakan rumus yang sama, bukan nilai ya, rumus yang sama, B-nya ganti kelas ketiga, B1-nya juga ganti, B2-nya juga ganti. Itu pertanyaan pertama yang sering muncul. Pertanyaan keduanya yang sering muncul adalah, gimana kalau saya punya kelas modus di paling bawah? B2-nya gimana cara ngitungnya? Mirip dengan yang kasus di sini, karena kelas berikutnya tidak ada, maka frekuensinya itu dikurangi 0. Ya. Jadi, yang harus kamu ingat di modus adalah
Modus itu kalau ada, belum tentu tunggal. Kalau frekuensi terbesarnya satu seperti ini, yaitu di kelas 1, maka modusnya cuma satu. Tapi kalau frekuensi terbesarnya ada 2 atau 3, maka modusnya juga ada 2 atau 3. Jadi tugas kalian berikutnya adalah ya cari modus yang kelas-kelas berikutnya. Sip? Oke. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, tanyakan di WhatsApp. Wassalam.